disampaikan lewat emosional. Yang aku tahu kayak gitu. Karena pas itu aku lagi nggak tahu ya aku lagi ngapain. Jadi kayak kurang nangkep gitu poin dari coachingnya. Nah, apalagi kan banyak tuh. Apa aja udah kamu dah. Hmm, Biar nggak ngulang-ngulang materi. boleh boleh banget. Kemarin itu kalau kakak kenal Ada ada April, by namanya the kak. way, bentar. Ada April dan ada April lagi. Halo April. Jadi kemarin tuh Apriliana. ada ya Bang. Nah, ada April April. Kalian April April bersatulah April April Bang izin ya hari ini. matiin kameranya. Bang izin ya matiin kameranya soalnya lagi di luar. Oke, aman April. Kita dengarkan sharing dari Duta Inspirasi Indonesia. gak usah bawa itu nggak suka. Terus ada tuh namanya Ayo, gas judul lanjut. coachingnya Public Hmm. Relation and Personal Branding for Youth Change Maker gitu kayak ini tuh pematerinya karena Fada dia tuh salah satu influencer di daerah Jawa Timur tepatnya di Surabaya udah udah ratusan sih followersnya. Terus di situ tuh kita kayak ngebahas ternyata kita tuh emang benar-benar harus sadar gitu ya tentang diri kita sendiri, tentang value kita, tentang tujuan kita. Jadi kalau ibaratnya itu tuh kayak sebagai fondasi gitu ya buat kita tuh membangun personal branding ataupun public speaking. Terus kayak eh ya itu SWOT diri kita sendiri. Kayak gitu. Apalagi baru dua, baru PR sama persuasi. Iya, kemarin tuh yang paling relate Ada itu apa lagi? Apa lagi? gagal gagal bukanlah akhir dari segalanya. Karena ternyata kalau kita nggak pernah gagal, kita nggak bakalan pernah nemuin diri kita yang sekarang. Kalau kita nyerah, ya udah gitu, kita nggak bakal di apa-apa kalau kita langsung nyerah. Karena kan kalau kita kalau kita nyoba sekali itu bisa jadi persenan dari apa yang kita mau itu baru 10% gitu. Makanya kan ada orang yang nyoba sesuatu sampai berkali-kali. Bisa jadi usaha yang pertama kali itu karena persenan usaha dia baru 10%. Terus usaha kedua ternyata dia gagal lagi. Tapi udah meningkat nih persenan dari prosesnya dia. Sampai nanti akhirnya dia apa ya bisa lah sama apa yang sedang dia usahakan. Jadi sebenarnya kita gagal sekalipun tuh kayak nggak apa-apa gitu. Karena itu tuh dilihat dari seberapa kesiapan kita sama hal itu. Gagal tuh bukan karena kita nggak layak gitu, tapi seberapa besar persiapan kita sama itu. Pasti catatan quotes of the day-nya. Gagal itu sementara, Terus, apa grow itu lagi? selamanya. Setuju nggak? Oi. Ada lagi. Setuju, setuju, setuju. Ada eh apa ya kemarin tuh? Seberapa Oh iya, seberapa semalam besar tuh tingkat percaya diri dibangun di Duta Inspirasi? Mm-mm. Gimana semalam? sangat besar sih. Karena kalau kita nggak percaya gini, kalau kita nggak percaya sama diri kita sendiri, orang lain tuh nggak bakal bisa percaya sama kita. Sesimpel itu sih. Jadi Ya, sangat sangat besar karena di public speaking pun kalaupun kita belum bisa lancar ngomong, langkah pertama yang harus kita punya adalah percaya diri. Karena kalau kita nggak percaya diri kita nggak bakal bisa ngomong gitu nanti walaupun ngomongnya masih nggak lancar masih gitu itu tuh nggak apa-apa banget karena langkah pertama yang harus kita tumbuhkan di diri kita ya rasa percaya diri itu. nice. Tadi malam ada apa? Nah, itu tadi malam itu tentang Smile, Loud, Inspire, Proud, Turning Your Passion into Purpose by Kak Andre. Itu tuh salah satu mahasiswa berprestasi di Universitas Negeri Jakarta di UNJ. Dengan 300 plus prestasi yang kayak, kok ada sih orang sekeren ini gitu. Terus dibilang lah, mimpi itu gratis. Siapapun bisa punya mimpi gitu. Walaupun terkadang ada yang bilang, emang bisa. Bisa, tapi tapi gitu. Dia bilang kayak yang paling
Yang paling ngena adalah dari banyaknya pilihan dalam hidup, jangan pernah milih untuk menyerah. Nice. Dari 300 prestasinya, hitung dulu berapa banyak kegagalannya. Oh, eh, gagal banyak Kak, kayak dia ikut lomba. Lomba itu beberapa kali gagal, nggak langsung dapet juara. Dari bahkan dia tuh tips dia buat bisa ikutan lomba yang ibaratnya tingkat tinggi lah, kayak kementerian. Dia tuh coba dulu dari lomba-lomba kecil, kayak yang di-sharing di Instagram. Itu kan lomba-lombanya pasti seringnya tuh diadain sama suatu komunitas ya. Kalau lomba-lomba yang diadain sama kementerian, itu kan pasti beda lagi ya tingkatan susahnya gitu. Nah, dia tuh mulai dari langkah-langkah kecil kayak gitu. Kalau kita mau coba banyak lomba sampai nanti ke ibaratnya jenjangnya yang tinggi lah, itu kita bisa nyoba dari yang kecil-kecil dulu. Kalaupun dibilang gagal, dia sering gagal gitu. Nah, nice. Kayak begitu. Udah banyak udah lengkap udah tuh materi dari Duta Inspirasi. Kemarin bahas apa aja Kak di sini? Kemarin kita ada bahas konsep komunikasi dalam bentuk AIDA, ada ada body gesture atau body language, Hmm, ada olah vokal, terus juga sekarang itu ada elevator pitch. Kalau nggak salah pernah bahas sama April elevator pitch, masih ingat gak? yang mana Kak? Nah, tapi sebelum bahas ke elevator pitch itu, ada satu hal sebenarnya yang penting dalam, ya April kan udah banyak nih memotivasi orang. April tuh akan nanti ketemu di mana titik banyak orang itu mentalnya jatuh gitu. Makanya ketika kita udah berani untuk ngetes sesuatu, kayak kita berani untuk belajar menjadi jadi juara, jadi duta inspirasi, itu tuh ngebuka wawasan sebenarnya. Oh, ternyata saya bisa gitu. Karena tolak ukurnya tercapai. Banyak orang itu mengukur dirinya, terus tolak ukurnya ini nggak tercapai gitu. Makanya sama kayak konsep hidupnya tuh jadi kayak gini. Kalau kita bagi dalam bentuk algoritma, ini adalah confident, kepercayaan dirinya, dan ini adalah knowledge-nya. Banyak, pernah nggak ngerasain kayak aku masih banyak kurangnya, ilmu aku masih kurang gitu. Pernah ngerasain gitu? Nah, kita sebenarnya dari lahir kita tuh udah ada di titik yang kayak gini, di titik puncak gitu, tanpa kita sadarin atau kita perjelas itu kita tuh di puncak ini. Ini tuh lagi di puncak kayak kita sepercaya diri itu gitu. Tapi ternyata ketika kita dihadapkan oleh dunia dan realitanya, banyak orang yang lebih pintar, banyak orang yang lebih tahu dari kita gitu. Aku tuh udah pede banget ngomong depan umum gitu. Tiba-tiba pas ada lomba kita kalah. Terus kayak, kok bagus ya cara ngomong orangnya gitu. Terus akhirnya kita tuh mental breakdance, mental breakdown. Mentalnya tuh jatuh. Nah, jatuh ini, titik ini, itu bisa disebut sebagai lembah kebodohan. Ini kayak kita lagi jatuh di lembah, terus kita udah gitu. Ya udah, aku ternyata nggak sebagus itu ngomongnya. Aku ternyata public speakingnya nggak sebagus itu gitu. Tambah kita sadarin, orang yang berhasil adalah orang yang berani mencoba kembali dari kegagalannya dan belajar dari kegagalan. Makanya banyak orang itu kayak gini. Ketika dia tahu, oh ternyata banyak orang lebih pintar dari aku gitu. Aku nggak boleh kalah nih. Aku harus belajar lebih banyak lagi. Makanya dia kejarlah titik puncak kesuksesannya sampai ke sini di titik di puncak keemasan. Nah, makanya banyak orang itu emas. Nah, banyak orang itu dalam posisi kayak gini, semakin banyak kamu berbagi tentang dunia, percaya diri, public speaking dan lain-lain, banyak orang punya pemikiran kayak gini. Dia tanpa disadari dia terlahir itu udah percaya diri gitu. Gak pernah ada orang nyuruh kamu untuk ngomong, tapi kamu tuh udah pede ngomong gitu. Tapi suatu waktu kamu akan ketemu dengan orang yang lebih hebat, ketemu dosen, ketemu orang-orang yang memang tingkatnya dia, kamu rasa di atas kamu. Itu yang bikin kamu mental kamu jatuh dan kamu nggak bangkit. Kamu jatuhlah ke jurang kebodohan. Ketika kamu mulai berpikir lagi, kayaknya aku nggak boleh terpuruk selalu seperti ini. Aku harus coba bangkit gitu. Jadikan hal masa lalu jadi pelajaran. Makanya kita naik, mengejar puncak keemasan gitu. Ini adalah salah satu sebenarnya teknik berpola berpikir aja kayak gitu. Yang mana banyak orang tuh nggak sadar sebenarnya kalau dia mau belajar lagi dan mencoba dia bisa sampai ke puncak keemasan, tapi untuk mencapai puncak keemasan itu dia harus lewatin banyak titik dulu sampai ke atas. Titik ini adalah tolak ukur baru yang harus dia capai gitu. Oke, sekarang ilmu aku kurang, aku belajar gitu,
Tapi setiap pembelajaran ini sebenarnya dia harus punya tolak ukurnya keberhasilan belajar. Aku belajar aku akan jamin kalau belajar aku berhasil, aku udah bisa ini. Oh, lewat satu. Aku target aku bisa ngomong minimal presentasi di kelas dapat tepuk tangan di akhir. Oh, kecapek, naik lagi satu tolak ukurnya. Jadi sebenarnya ilmu yang bentuknya maya atau spiritual ini bisa kita bentuk tolak ukurnya gitu. Dan itu yang akan memupuk semangat kita lagi. Nah, ini yang disebut dengan grafik percaya diri. Gitu. Hmm. Jadi nanti kamu akan banyak April ketemu orang-orang April dan April, 2 April. Itu akan banyak ketemu orang-orang yang kayak gitu. Pasti pertanyaannya, Kak, gimana cara hilangin grogi? Kak, kok aku nggak berani ini ya? Kak, kok kakak bisa kayak gitu sih? Gitu. Mempertanyakan orang gitu. Sedangkan dia nggak sadar. Kamu hanya mempertanyakan, tapi kamu tidak bergerak. Gitu. Kamu tidak mencobanya sendiri gitu. Padahal kok ketika dicoba ya fine-fine aja gitu. Nah, mungkin April udah melewati fase itu. Sadar nggak dulu pertama kali nge-MC banyak salahnya gitu. Sekarang diminta nge-MC biasa-biasa aja gitu. Ya nggak Pril-Pril? Enggak kak, aku di MC itu masih siapa namanya masih private. Jadi kayak belum ada gitu lah. Dan aku belum mencoba lagi setelah aku ikut kelas MC. Mungkin sebelum itu pernah kayak jadi MC di kegiatan organisasi. Tapi setelah yang aku latihan gimana jadi MC, gimana cara kita bangun body language sama audiens tuh belum kayak gitu. Jadi kayak ilmu yang aku punya tuh belum aku terapin. Nah, itu dia harus diterapin dulu gitu. Jadi kita bisa rumuskan sendiri. Makanya sebenarnya yang aku bilang tadi, ilmu itu sama kayak agama. Bentuknya tuh spiritual. Dia nggak kita yang bisa nilai implementasinya sukses itu ya ketika kita udah praktekkan dan kita rasakan sendiri. Nah, makanya saking banyak April belajar sama orang, saking banyak ilmu baru. Ini karena April keduanya April aja ya. Saking banyak April belajar dengan orang, semakin banyak ilmu baru dari pengalaman orang yang kita dapat. Nah, ada sebuah peribahasa atau petata petitih dari Sumatera Barat itu yang unik. Pernah dengar alam tak kambang jadi guru? Enggak. Nah, ini adalah konseptual yang menarik. Alam semesta ini ada itu untuk jadi guru kita gitu. Dalam maksudnya, coba lihat orang zaman dulu sebelum ada media yang bisa searching Google gitu. Mereka hidup bertahan dan banyak dari mereka yang sukses gitu. Bahkan mereka nggak sekolah gitu. Karena mereka menerapkan konsep ini. Alam semesta ini jadi guru. Bukan hanya maksudnya alam semesta aja. Pembelajaran dari orang lain, pengalaman orang lain guru bagi kita gitu. Jadi kita bisa belajar dari banyak sisi. Nah, makanya jangan berhenti untuk mencoba dan berpikir. Kalau udah berhenti berpikir, udah nggak ada guru lagi gitu. Kindang. Nah, karena April udah belajar teknik public speaking persuasif, terus juga udah belajar tentang konsep percaya diri. Ada salah satu yang menarik kemarin kita sempat bahas, itu AIDA. Pernah dengar AIDA nggak? Waktu yang materi ID aku ikutan kok. Nah, iya. AIDA itu dia strategi marketing juga. Ada juga elevator pitch. Pernah ingat konseptual dalam wawancara? Dikit. Gimana? Gimana yang dikit Kak itu? Rahman kasih clue deh, aku nggak inget Kak. Elevator pitch itu teknik memperkenalkan diri dasarnya. Udah lupa lagi. Kita kenalin diri kita. Apa hal Ya. yang apa yang menjadi nilai plus kita gitu keunggulan kita. Terus pengalaman sih kayaknya. Ya gitu nggak? Hmm. Kalau aku deh sekarang minta kayak Pril, perkenalan diri dulu boleh silahkan gitu. Gimana sih Oke, biar halo teman-teman perkenalannya menarik ya? semuanya. Mhm. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Nur Apriliana. Teman-teman bisa panggil aku April. Bingung, bingung Kak. Ayo, lanjut, lanjut, lanjut. Anggap nih kita orang baru Eh, ketemu kayak kita oke, perkenalan dulu ya satu-satu silakan. Oke, aku Nur Apriliana. Teman-teman bisa panggil aku April. Aku asalnya dari Nusa Tenggara Barat. Tapi sekarang aku lagi kuliah di UIN Bandung. Dan jadi domisilinya aku sekarang lagi di Bandung, teman-teman. Kesibukan aku akhir-akhir ini mungkin coaching Duta Inspirasi Indonesia, terus tugas kuliah, dan juga pelatihan MC Wedding. Gitu.
Gitu. Kayak aku tahu kalau aku kurang dalam perkenalan diri tapi masih bingung apa ya? Nah, itu dari segi polanya sebenarnya udah bagus gitu, udah masuk. Coba April, April 2, seperti biasa April 2 silakan memperkenalkan diri April April. Perkenalkan diri, Bang. Iya, perkenalkan diri. Halo semua, nama aku Apriliani Putri. Aku berasal dari Bukit Tinggi dan sekarang lagi kuliah di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dan sekarang juga tinggal di Batu Sangkar. Kesibukannya ngerjain tugas kuliah, ikut-ikut organisasi, kepanitiaan, gitu Bang. Nggak tahu lagi perkenalkan apa. Oke, nice. Nah, itu adalah sebenarnya semua itu setara. Dia simple, cuman hanya diminta untuk memperkenalkan diri. Nah, sekarang abang nanya, Nur Apriliana, gimana rasanya dengan perkenalan diri versi April tadi? Udah nyaman apa belum? Aku nyaman, tapi dari polanya tuh atau penyampaiannya aku masih ngerasa kurang. Kayak ibaratnya saat kita perkenalan diri tuh bukan hanya diri kita yang dikenal sama orang lain, tapi kayak hal-hal lain yang emang bikin orang tuh menarik tentang kita gitu. Kayak orang tuh bukan hanya mau sekedar berkenalan, nama aku April, nggak lebih dari itu tuh kayak aku ngerasa masih belum tersampaikan gitu. Oke, nice. April Batu Sangkar. April 2, gimana menurutmu April? Udah nyaman dengan perkenalanmu? Perkenalan dari Kak April tadi, Bang. Enggak, dari versi April sendiri, April barusan. Maksudnya Tadi kan April perkenalan tuh dari Batu Sangkar, asli Bukit Tinggi. Udah nyaman belum dengan perkenalan itu? belum, Bang. Kan tadi juga ragu-ragu mau nyampein apa sama apa namanya? Nggak nyaman lah didengar. Nah, sekarang tuh coba kita cari titik di mana perkenalan tuh nyaman. Nah, sebenarnya tuh ada konseptual yang bisa kita pakai, yaitu adalah elevator pitch. Elevator pitch ini adalah narasi yang sering digunakan para bisnismen, para orang-orang luar negeri gitu. Jadi ketika dia pitching, asal katanya dari pitching, kalau pitching kan kita kayak nyari investor, pitching produk gitu. Itu ada susunannya. Nah, dulu waktu kita tuh harus relatable dengan diri kita sendiri, relate atau enggak gitu. Kan pernah nih kita perkenalan. Nah, makanya butuh mentor, butuh tutor itu fungsinya untuk itu. Dulu aku pernah ketika wawancara Bank Indonesia, kebetulan kita wawancara 4 orang gitu. Dan aku adalah orang yang terakhir untuk wawancara. Orang yang pertama itu wawancara di stop langsung sama orang Bank Indonesianya. Dia baru kayak perkenalan kayak, ya perkenalkan nama saya ini gitu. Terus saya kesibukannya bla 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 bla. Langsung di stop sama orang Bank Indonesia. Dia bilang gini, kamu ini saya suruh kamu perkenalan gimana saya mau ke kamu gitu. Malah kamu ceritain ekonomi kamu, ceritain ini gitu. Ternyata aku baru sadar ketika nemu dengan konsep elevator pitch ini. Ternyata elevator pitch itu memang konsep yang bikin orang nyaman dan kenal kita gitu. Makanya orang luar negeri ternyata banyak pakai konsep perkenalannya seperti ini gitu. Ini bisa dipakai di wawancara, bisnis dan presentasi juga. Dalam elevator pitch ada 4 poin utama gitu. Pertama, perkenalan. Kedua, apa yang dilakukan atau data relevan. Nah, sama kayak April tadi itu udah mulai mendekat kayak sekarang kesibukan aku bla 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 bla, duta ini di kampus. Nah, kedua-dua April udah pakai itu. Masalah yang saat ini bagaimana dapat solusinya. Jadi kalau kita ingin menggampaikan sebuah masalah, kita harus juga berikan solusi, jangan digantung. Nah, terus ada call to action. Call to action ini untuk zaman dulu itu memang ajakan, tapi zaman sekarang itu punya banyak jenis call to action. Contoh, punchline itu udah jadi call to action. Karena kajian orang sekarang itu bukan cuman ajakan secara frontal, tapi secara persuasif gitu, atau secara emosional. Misalkan call to action. Terima kasih perkenalan dari aku, harap kita bisa berteman ke depannya. Nah, itu aja kayak ketika kita nyampein kayak gitu, orang udah kayak, oh, anaknya asik lah gitu. Nah, ini adalah konsep yang setiap tahunnya tuh berkembang. Nah, aku mengembangkannya adalah poin utama pertama di call to action. Nah,
kita bisa lihat beberapa contoh kayak misalkan ketika aku memperkenalkan Psikoboy Speaking Class gitu. Halo, saya Rahman dari Psikoboy Speaking Class mengadakan kelas online dan offline mengajarkan komunikasi dan pengembangan diri. Kami telah bekerja dengan puluhan perusahaan mengadakan pelatihan bagi pegawainya, customernya, dan masyarakat umum. Ini baru perkenalan. Habis dari perkenalan, kita butuh data yang relevan. Nah, habis itu mana datanya? Saat ini kami sedang bekerja sama dengan Kemenkominfo dalam kelas literasi digital public speaking yang pesertanya sampai sekarang mencapai 5.000 orang. Nah, habis dari data tadi, kalau kita ada masalah di dalam perkenalan diri kita, kalau Kak, untuk teman-teman yang tertarik, untuk teman-teman yang masih punya masalah dalam dunia public speaking, bisa cari aku untuk berhubung lebih lanjut gitu. Nah, itu daya tariknya. Kemampuan komunikasi pasti hal yang penting bagi perusahaan Bapak Ibu. Apalagi dengan digitalisasi, orang menjadi terbiasa komunikasi melalui gadget. Padahal kemampuan komunikasi itu sangat penting dalam kehidupan personal dan profesional. Selain meningkatkan percaya diri pegawai, juga meningkatkan performa yang produktif. Bapak Ibu melihat media sosial kami, Skoboy Speaking Class, berikut kartu nama saya. Boleh saya minta kontak number yang mengatur waktu untuk meeting. Nah, ini adalah bentuk dari call to action zaman dulu gitu. Nah, ini teksnya pun dibikin konsepnya sesederhana zaman dahulu. Tapi zaman sekarang itu perkenalan itu pola konsepnya adalah storytelling gitu. Kita tetap menggunakan konsep elevator pitch. Perkenalkan, nama saya Iman Karim. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Andalas, yang mana sebelumnya saya menempuh pendidikan Bachelor Degree di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan tentu saya selalu mencoba untuk tetap berkembang mengikuti beberapa kegiatan seperti Duta Bahasa Provinsi Sumatera Barat yang alhamdulillah saat ini menjadi ketua umumnya. Sekian perkenalan saya, terima kasih, tetap berkomunikasi gitu. Nah, ini adalah konsep yang kita harus nyaman dulu sama dengan kontekstual pertanyaan awal tadi, percaya diri gitu. Kalau kita aja memperkenalkan dan merebranding diri kita nggak percaya gitu. Oh, aku Rahman, aku Duta Bahasa Provinsi Sumatera Barat, sekarang aku ketua umumnya. eh ya mungkin sekian dari aku, terima kasih gitu. Dia nggak akan punya daya tarik karena ditutupnya ya terima kasih gitu. Tapi kalau kita mainin polanya, orang kenal siapa kita, tahu kita itu siapa latar belakangnya, habis itu kita jawab kebutuhan orang dari kita, dan kita berikan punchline. Makanya zaman sekarang tuh bukan zaman komunikasi atau public speaking yang frontal secara tidak langsung kayak, ayo belajar public speaking, gerakannya kayak gini, nada suaranya harus suara perut kayak gini gitu. Itu nggak laku lagi sekarang gitu. Tapi sekarang itu adalah itu persuasif emosional. Jadi call to action pun kayak gitu. Gimana kita highlight emosi orang. Orang kalau diapresiasi senang ya kayaknya gitu. Ya udah, call to actionnya kita ganti. Senang sekali saya Rahman Karim dapat bertemu dengan kakak abang yang saya yakin di sini adalah orang-orang hebat semua. Terima kasih gitu. Itu kayak oke, ini anak gokil ya, dia bisa ngungkapin itu di akhir bicaranya gitu. Padahal kita cuma ngikutin pola tadi, perkenalan, data, solusi, habis itu call to action gitu. Nah, itu yang dikenal sebagai elevator pitch. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Aman. Nah, sebenarnya materi kita itu nggak banyak untuk hari ini karena tahu sebenarnya semuanya udah berprogres gitu. Makanya progresnya harus diukur. Nah, kalau April, gimana sih cara April mengukur progres April? Aku, Iya, cara aku ngukur progres aku itu, ini juga aku terinspirasi dari Kak Rahman sih. Dulu Kak Rahman tuh selalu bilang, kalau kita mau ikut suatu kegiatan, kita tuh harus punya goals. Biar apa? Biar apa yang kita lakuin tuh kayak bukan sia-sia sih, lebih kayak Hmm. kita punya tujuan nih, kita punya capaian harus kita capai. Jadi kalau semisal kita lagi ikut kegiatan A dan ternyata itu nggak tercapai, itu bisa jadi evaluasi kita untuk kegiatan selanjutnya. Biar goals kita juga semakin tercapai, biar apa yang kita inginkan tuh terwujudkan gitu. Jangan jangan sampai kita kayak ikut suatu kegiatan tuh nggak punya tujuan, nggak punya arah. Itu kayak menurut aku kita cuman jadi apa ya, cuman ngabisin waktu kita gitu. Jadi kalau aku pribadi itu aku cara ngukurnya, aku harus tahu dulu
aku tuh mau apa gitu. Biar aku tuh bisa ngukur, aku bisa nggak ya ngecapai ini. Terus cara aku ngecapai kayak gimana ya? Kayak ngesusun gitu loh, kayak apa ya? Buat beberapa hal yang harus aku persiapin kalau aku mau menginginkan hal tersebut. Kayak gitu, Kak. Ya, nice. April udah dapat. April 2. Gimana cara April 2 mengukur kemampuan April? Lia. Oh iya, satu Lia, satu April. Lia, bagaimana Lia? Nama kalian sama-sama Aprilian. April. Mana April 2, April Batu Sangkar. Five, four. Oh, boleh April. Ngukur progres diri sendiri ya, Bang? Iya, betul. Hmm, ya gimana ya? Misalnya nih Bang, kan dia kan juga ada kegiatan di apa pembukaan acara MC gitu kan Bang. Mm-mm. Kalau misalnya kan kalau ingin bicara apa namanya ngomongnya tuh lancar, ndak gugum, ndak gemeteran. Nah itu misalnya kayak di latih-latih diulang-ulang dulu gitu Bang bacanya. Kayak berapa kali ulang bacanya biar nggak salah-salah gitu. Nice. Terus gimana itu biar dia terukur? Karena diulang-ulang nih, nggak salah-salah nih. Nah, gimana caranya biar itu terukur? Oh, ini udah fix, bagus, nggak salah lagi gitu. April, Iana, Lia, gimana Lia ngukurnya? Pakai meteran, pakai penggaris? Mana Yana dia? Yana. Lia, suaranya hilang Lia. Tapi masih ada desas-desusnya. Five, four, three, two, one. Nah, kita lanjut ke sini dulu sambil nunggu Yana kembali. Lia kembali. Nah, ini adalah sebenarnya ya sama, selaras sama yang aku sering sampaikan ke orang-orang dan juga ke April juga pernah aku sampaikan gitu. Kita itu bergabung dalam satu ikatan, bergabung dalam satu komunitas, organisasi. Harus ada satu hal yang mau kita gapai dulu gitu. Makanya kita harus tahu dulu, who are you and what you want. Kamu mau apa sebenarnya gitu. Aku mau ikut organisasi ya organisasinya kamu mau apa gitu. Mau dapat relasi gitu ya. Tolong ukur relasi yang kamu ingin dapat itu apa. Misalkan aku mau relasi yang membantu aku kerja gitu. Dapat nggak relasi yang di ranah pekerjaan itu gitu. Makanya sebenarnya kalau kita udah konsep berpikirnya kayak gitu, kita bisa nemuin apa yang kita mau. Tapi kalau kita masih konsep mikir kayak belum ada tolak ukur yang jelas, nah itu akan makan waktu lebih banyak lagi. Aku belajar MC gitu, aku mau jadi MC. Tolak ukurnya apa dulu gitu. Oh, aku mau jadi MC dalam event ini. Atau target aku di tahun ini karena aku udah ikut kelas MC ada 5 kali event aku jadi MC dalam tahun ini gitu. Nah, bicara tentang tolak ukur itu tuh bicara tentang waktu. Tentang waktu. Kamu nggak akan bisa ngomong ngawang-awang kalau kamu nggak bikin timeline atau lini masa batasan target kamu gitu. Nah, ini yang akan nge-pressure. Aku jujur, target aku ketika aku mulai ngambil keputusan S2 itu targetnya adalah 100 juta pertama gitu. Nah, disinilah kayak 100 juta pertama. Gimana ya dapat 100 juta pertama? Baru kita ukur, who are you? Kamu tuh siapa gitu. Oh, saya itu adalah orang Rahman. Ya Rahman ini bisa apa? Oh, kebiasaan saya public speaking. Saya bisa bidang jasa IO. Kekurangan saya apa? Oh, saya masih kurang dalam relasi. Relasi saya masih sedikit gitu. Berarti udah mulai nih keukur gambarannya. Target saya 100 juta. Saya orangnya kayak gini, kekurangan saya ini. Oke, berarti apa yang bisa saya lakukan?
Karena kelebihan saya bicara, public speaking, kekurangan saya relasi, berarti saya manfaatkan kelebihan saya untuk menutupi kekurangan saya. Saya carilah relasi yang banyak dengan dengan model bicara tadi. Ini udah organisasi ini nih, tonjolin lah public speaking kita gitu. Kayak oke, orang tertarik nih dengan public speaking kita. Dia mendekat gitu. Oke, tapi ini belum sampai ke tolak ukur saya gitu. Target saya 100 juta. Baru dapat relasi doang belum gitu. Saya butuh 100 juta loh. Berarti yang orang yang saya dapat ini harus menguntungkan bagi saya gitu. Lo ada ini nggak sih? Lo ada kegiatan-kegiatan nggak? Butuh MC nggak? Butuh ini nggak gitu. Pakai gua aja ya. Lo kalau nanti butuh apa-apa udah pakai gua aja. Atau kalau mau bikin event atau lo ada yang butuh mau percetakan, banyak teman gua udah bisa percetakan. Gampang, butuh apa nanti kabarin aja gitu. Nah, itulah yang saya lakukan selama di Bandung dan sekarang di Padang gitu. Jadi orang taunya butuh apa-apa cari Rahman gitu. Dan ternyata worth it. Jujur 19 Agustus 2024 pertama kali bikin range target, di 19 Agustus 2025 tercapai gitu. Nah, karena tadi kita ada tolak ukur dan kita pun mulai berpikir kayak 100 juta tuh berat gitu. Tapi karena kita punya target itu, ketika kita punya uang, pasti ya kita akan prioritaskan itu. Jadi hal-hal yang nggak berguna, hal-hal yang mubazir, kita nggak akan jadi itu prioritas gitu. Kayak, yuk nongkrong yuk, ini kita jajan ini, beli ini yuk, nonton yuk, bioskop yuk gitu. Kayak ketika aku pikir, enggak loh, aku butuh nampung. Target aku tuh segini gitu. Kalau enggak, aku akan gagal untuk capai ini gitu. Nah, itu alasan-alasan yang bisa ngehindarin hal-hal negatif dari kita karena kita punya target yang jelas. Nah, itu ketika aku kemarin 19 Agustus 2025, aku tuh mulai ngitung kayak cukup nggak ya, karena rekening aku campur aduk. Terus kayak ada uang sisa aku investin beli sapi gitu. Terus kayak hitung sapi, segini. Ah, sampai satu cita-cita terwujud. Tapi target aku tiga, bukan satu gitu. Nah, kalau itu udah kecapai, ada lagi target yang lain. Aku punya target yang lain lagi selain cuman masalah uang gitu. Pengen berangkat umroh. Nah, kadang dalam goals kita tadi, niatnya itu bisa berubah. Tujuannya itu bisa berubah karena hal yang kita hadapi gitu. Oke, aku bisa dapat 100 jutanya gitu. Tapi ketika aku jalanin, target aku umroh nih gitu. Pokoknya 2025 aku harus berangkat umroh. Ternyata ketemu dengan hal yang lebih menarik lagi. Ternyata di atas umroh ada loh tingkatannya haji gitu. Oh, untuk daftar haji modalnya sama modal umroh, tapi durasi tunggunya lama gitu. Kenapa ketika aku punya uang sekarang, lebih baik aku daftar haji aja nggak sih gitu. Nanti kalau uangnya kekumpul lagi, aku bisa berangkat umroh dulu sambil nunggu jadwal haji aku keluar gitu. Karena informasi ya, jadwal haji itu sekarang tahunnya itu kalau nggak salah jaraknya kalau aku sekarang umurnya 25, aku berangkat haji itu 20 tahun ke depan. Di usia kayak nunggunya selama itu gitu. Kenapa nggak pas aku ada uang, aku daftar aja sekarang. Biar 20 tahun ke depan berarti aku masih muda lah. Nggak muda banget sih, usia 45 tahun gitu. Masih ada lah tenaganya gitu. Daripada aku tunda-tunda. Jadi rencana daftar umroh aku alihkan daftar haji gitu. Nah, itulah yang penting kita tuh punya goals. Saking banyaknya goals yang kita tuju, kita akan melihat peluang-peluang baru yang bisa kita jalankan gitu. Nah, makanya kita harus tetap fokus aja gitu. Dan goals itu nggak harus banyak. Tiga, dua itu cukup gitu. Tapi yang terukur. Nah, dan jangan underestimate diri sendiri dulu gitu. 100 juta untuk diri aku yang masih kuliah gitu. Kayak, enggak. Karena kamu tuh berhenti berpikir gitu. Kayak ketika melihat dunia yang lebih luas, ketika aku sekarang kan ngajar di kampung Inggris, murid-murid sama iya, murid-murid, orang tuanya kayak ada loh orang yang penghasilannya kayak gini. Dan aku shock banget kemarin. Dia kerjanya bagian marketing. Target mereka dalam 1 bulan menjual produk menghasilkan uang 4 M. Jadi kayak, eh kok bisa ya orang jualan sampai 4 M gitu. Ternyata itu tadi, kita tuh belum kebuka wawasannya. Kita tuh masih membatasi wawasan kita nggak nyari tahu. Banyak orang ternyata dia udah terbiasa dengan itu gitu. Lah kamu 100 juta, lah gue mah sebulannya 4 M gitu. Ya gimana caranya? Gue punya tim. Tim gue tuh ada 3 orang. Di bawah 3 orang ada 30 orang. Di bawah 30 orang masing-masing 30 punya 5 orang lagi gitu. Nah inilah self marketing gue gitu. Kayak, oh oke, ternyata selama ini pikiran aku yang sempit gitu. Kenapa aku udah dapat pola ini,
tapi aku nggak mencoba mempraktekkan gitu. Dan ya mau nggak mau sama kayak yang April pernah temuin, banyak orang yang udah sukses, tapi orang nggak lihat seberapa berat fasenya menuju suksesnya, seberapa sering dia gagal gitu. Orang maunya, oh keren ya dia, 300 prestasi. Tapi orang nggak melihat jerih payahnya, stresnya dia, bikin ini, bikin itu gitu. Kayak nge-cross check lagi, nyari mentor. Kayak, Kak, tolong cekin dong jurnal aku udah oke belum? Bu, tolong dong dosen ini cek punya aku. Ini aku mau ikutin ke lomba gimana gitu. Itu effort yang orang perjuangkan gitu. Tapi orang nggak pernah lihat hasilnya. Kadang satu kesalahan kecil aja gitu kayak, dia udah effort banget nih. Kayak sekarang, kami dari Duta Bahasa Sumber tuh lagi ikut lomba nasional. Ada hal kecil yang bikin kami semua kecewa tiba-tiba gitu. Kita udah effort banget perjuangin hasil yang terbaik. Ketika ngeliat yang lain, oke yang lain, oh kita masih ada nih harapan satu 2 3 gitu. Ternyata satu aja, karena kita lupa ada bahasa daerah, terus nggak kita bikin subtitlenya bahasa Indonesianya gitu. Dan itu dampaknya fatal banget gitu. Ya inilah jadi pelajaran. Kita harus coba dulu rasa gagal. Ya ke depannya nanti kayak ingat guys, tahun kemarin kita gagal cuman gara-gara ini gitu. Ada dua hal yang bikin kita merasa gagal walaupun hasilnya belum keluar, tapi kita udah tahu kita salah. Pertama itu. Yang kedua, bikin laporan. Laporan itu udah rapi banget. Terus kita tambahin cover. Nggak sadar, cover ini kita tambahin pakai Canva, masukin covernya, jadiin PDF, ternyata file PDF-nya hancur. Tapi karena waktu nggak ada, kita nggak sempat, kita kirim. Pas dikirim, ada panitia yang sadar, Kak, ini filenya memang kayak gini ya laporannya gitu. Kok filenya hancur? Pas kita cek lagi, beneran hancur. Ternyata emang salah kita nggak teliti duluan gitu. Nah, di sana kita bisa tahu, oke, kesalahan ini nggak akan terulang ke depannya gitu. Nah, makanya kalau Islam itu indah ya mereka punya motivasi hidup yang menarik gitu. Yang motivasi hidupnya nggak expect orang nggak bisa bakal percaya karena tenaganya spiritual gitu, bukan tenaganya hal fisik gitu. Tapi orang bisa percaya ketika orang udah melihat hasilnya gitu. Nah, itu jadi dari sekarang itu yang harus ini kayak misalkan Lia udah terlibat di organisasi. Target Lia dalam organisasi mau dapat apa ukurannya. April udah jadi duta inspirasi. Duta inspirasi itu ada tugas-tugasnya. Menurut aku jujur, tugas duta inspirasi itu bagus dan menarik. Yang bertahan itu hanya orang-orang yang kuat untuk jalanin gitu. Dan satu, kalian itu terikat. Nah, sedangkan untuk goals diri pribadi, nggak ada yang ngikat kita. Kita ya antara diri kita dan diri kita aja gitu. Mau 100 juta orang nggak mau tahu gitu ya. Itu mah tujuan lu cari aja sendiri gitu. Beda ketika kita ikut organisasi, dia punya tuntutan gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang sebenarnya dasar banget, tapi orang sering lupa dengan hal-hal yang sepenting itu gitu. Hidupnya, oh aku mah let it flow aja gitu. Yang penting beres kuliah nikah. Dia nggak mikirin nikah tuh ada modalnya, nikah itu butuh calonnya. Dia nggak coba nge-breakdown gimana caranya dapat calon, gimana caranya dapat modal. Nggak ada orang yang nge-breakdown kayak gitu gitu. Harusnya kita dari Islam tuh diajarin dari awal. Kita itu diajarkan untuk teliti dan juga punya tujuan gitu. Kalau nggak akan ada Al-Quran kalau kita nggak diajarin tentang tujuan. Nah, banyak orang nggak nge-breakdown. Kadang bilang kayak, aku target aku 500 juta gitu. Tapi usahanya nggak ada. Dan dia nggak berpikir, oh ini menghalangi target aku gitu. Aku tinggalkan dulu sebentar gitu. Dan aku selalu percaya, karena kita hidup sosial, seberapa banyak orang yang benci kamu, sebanyak itu juga orang yang senang sama kamu gitu. Ya, jangan takut kehilangan orang. Yang harus kamu takutin adalah kehilangan Tuhan. Tuh. Itu guys. Wow. Udah 1 jam kita belajar. Mana April? Menarik sih tadi goalsnya Kak Rahman yang 100 juta di waktu S2. Ya, wow. Gimana tuh caranya Kak Rahman menghadapi, bukan menghadapi sih, melewati lah, melewati jalan itu. Karena kan pasti menurut aku ya, walaupun tadi Kak Rahman tuh membandingkan dengan orang yang punya penghasilan 4 M gitu, dengan Kak Rahman yang baru, itu gimana? Pasti kita kayak ngerasa, pasti di saat Kak Rahman buat goals itu pasti Kak Rahman terbesit nggak sih pertanyaan kayak, aku bisa nggak ya? Kayak gitu nggak sih? Pasti. Dalam aku nyusun goal saja udah pasti aku mikirin itu dulu kayak
Target aku tiga. Satu ini itu tuh milik Tuhan. Kan harta, jodoh, nyawa. Itu Tuhan yang tahu. Makanya di tiga ini aku itu membuat tolak ukur ada dua yang milik Tuhan. Pertama harta, kedua jodoh. Yang nggak berhasil tahun ini adalah jodoh. Itu nggak berhasil. Tapi yang duanya kayak mau daftar gitu. Daftar yang awalnya umroh, mau daftar haji jadinya gitu. Sama 100 juta. Aku tuh nggak expect apakah aku bisa atau enggak. Tapi tadi aku udah nge-breakdown, aku bisa public speaking, bisa jadi uang. Aku bisa ngajar, bisa jadi uang gitu. Tinggal aku cari di mana celahnya aku bisa dapatin uang dari kemampuan aku gitu. Nah, mulai kelihatan tuh. Jadi ketika aku bikin goals itu, Pril, aku waktu itu ke lulus ngajar yang di kampung Inggris, yang di Inggris Madani. Gajinya nggak gede loh guru tuh, emang gajinya kecil gitu. Gaji aku tuh kalau jujur-jujuran gaji itu tuh kalau untuk online tuh maksimal 50.000. Nah, aku cobalah kalikan biaya hidup, biaya UKT. UKT aku 8 juta per semester gitu. Target aku 1 tahun, berarti 16 juta itu otomatis keluar gitu. Kalau aku bisa dapat dalam 1 bulan, jadi kita gimana caranya nyampe goalsnya kita harus realistis juga gitu. Gimana nih? Aku harus bayar UKT dulu 8 juta. 1 bulan kalau gaji aku 2 juta, berarti harus 4 bulan baru kecapek bayar UKT gitu. Sedangkan 2 bulannya lagi bisa aku tabung. Berarti 4 juta tabungan aku, sedangkan target aku 100 juta gitu. Impossible ini untuk nyampe 100 juta gitu. Ya udah, berarti harus ada hal lain yang lebih aku lakukan gitu. Oke, di mana celah lain gitu yang harus aku tonjolkan? Oke, kayaknya aku bisa deh buka peluang dari hobi percetakan aku dulu gitu. Nah, sekarang kalian butuh apa? Nah, aku mulai tuh ngelihat celah-celah baru. Enggak, celah itu akan terlihat ketika kita jalan gitu. Tapi kita emang harus mikir yang waktunya banyak banget. Dan kita itu tadi, kita harus yakin sama percaya gitu. Jadi jujur 100 juta ini malah waktu di dekat-dekat 19 Agustus 2025 itu belum sampai, Bro. Baru sekitar 60-an gitu. Kayak 40 lagi gimana ini nyarinya gitu. Kayak target aku kayak harus tercapai gimana caranya pokoknya tercapai 19 Agustus 2025 gitu. Gimana 40-nya lagi gitu. Ya itu tadi. Ternyata Tuhan itu sebaik itu. Nah, ini sebenarnya yang pelajaran yang nggak semua orang bisa percaya kecuali orang yang percaya sama Tuhan gitu. Tuhan itu membantu aku dengan segala kemudahannya. Aku yang udah nggak branding MC di Sumber. Jujur aku sebenarnya di Sumber udah malas branding MC. Karena nggak menjanjikan. Di Jawa itu menjanjikan. Di Jawa kita nge-MC bisa 1,5 juta dengan branding yang kayak aku sekarang gitu. Tapi di Sumber aku kembali dengan nol lagi. Jadi aku malas banget nge-branding MC. Tapi nanti aku akan branding lagi. Tapi ketika itu aku effort dulu sebelumnya. Karena aku masih pede kan ketika itu. Jadi aku ngonten, nggak pernah dapat job, nggak pernah dapat ini kayak, ya Allah, Sumber ini gitu kayak di Bandung perasaan lewat konten aja kita dapat gitu. Tapi ternyata entah kenapa ada teman aku dia MC jobnya dilempar ke aku karena dia butuh orang yang bahasa Indonesianya rapi dan butuh MC-nya cowok gitu. Karena teman aku ini cewek dan fee-nya waktu itu lumayan gitu. Kayak dan secara kebetulan dalam waktu tak 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 gitu dapat event-event yang semuanya berbayar gitu. Diminta ngisi materi, diminta ini, diminta itu. Kayak, eh ini tuh unexpected lah gitu. Aku mengusahakan dan aku berdoa sama Tuhan gitu. Tapi ternyata Tuhan memang dari awal tuh membuat aku tuh nguji mental gitu. Nggak kegambar dari awal kayak masih kurang, masih kurang, masih kurang, masih kurang gitu. Capek nggak ya, capek nggak ya? Di detik-detik terakhir ternyata Tuhan bantu mempercepat untuk sampai target itu gitu. Ya entah mungkin karena ada target untuk daftar umroh, jadi dipermudah ke sana juga gitu. Kan aku orang tua kan ternak sapi. Jadi aku ada uang, udah bisa kebeli sapi, aku beliin sapi. Ada uang, aku beliin sapi. Jadi dulu cara aku jaga uangnya kayak gitu. Nah, ada uang nih, mah, pak, beliin sapi lah, gini. Nah, itu yang kayak bikin gak expect tuh. Kadang sapinya naiknya cepat gitu. Kayak aku tuh cuman terima jadi laporan kayak, man, sapinya udah dijual. Alhamdulillah segini kayak, eh, hah, gitu. Aku tuh nyatat di HP itu kayak harga sapi beli 20 juta, misalkan, atau 15 juta. Pas kejual kayak, "Ah, cuma 20." Kan bagi hasil ya sama yang ini sama abang aku sendiri yang ngelola di hasil kayak ih nambah 2 juta nambah segini kayak sampai 100 gitu
Nah, 100 itu bukan bentuk uang yang kok kita kadang nggak sadar gitu. Tuhan itu udah beri lengkap, tapi kadang kita remehin. Kayak kok nggak kecapai ya target aku. Tapi kita tuh nggak sadar seberapa banyak sih uang yang kita keluarin selama ini gitu. Kayak aku. Jadi 100 juta aku itu bukan 100 juta yang kayak, berbet di depan aku 100 juta lengkap. Enggak. Tapi aku udah ngelihat motor. Aku udah beli motor pakai uang aku sendiri dalam tahun ini. Udah beli sapi dengan uang sendiri. Ya, kalkulasi. Motor harganya segini, ini harganya segini, ini segini, ini segini, segini. Kalkulasi sampai 100 juta gitu. Nah, di sana tolak berhasilnya. Jadi nggak sewenang-wenang kayak 100 juta di tangan gitu. Oh, ini 100 juta berhasil tahun ini gitu. Nggak, tapi udah masuk ke barang-barang. Contohnya iPad. Aku beli iPad buat kebutuhan ngajar gitu. Tapi uang aku sendiri. Terus ada motor gitu. Itu kebutuhan aku transportasi kemana-mana. Itu uang aku sendiri. Ada sapi. Setelah aku kalkulasikan dengan uang rekening aku sampai 100 gitu. Kalau di rekening aku sekarang paling cuman sepuluhan. Tapi ya target aku udah sampai 15 nanti beliin sapi lagi gitu. Makanya aku cuman matokin uang jajan 2 juta. Beda halnya dengan pola hidup aku di Bandung. Kalau di Bandung, rekening aku nggak boleh kurang dari 2 juta. Kalau di sini, sejuta pun aku hidup kok gitu. Gitu. Jadi emang kita nggak bisa tebak. Tapi kalau kita punya keyakinan sama Tuhan, Tuhan yang bantu itu semua. Itu sebenarnya. Ya sih, bahkan Kakang kan sebutannya untuk yang pelatih MC itu tuh kita manggilnya Kakang. Hmm. Kakang tuh selalu bilang, kalau kalian punya kemauan terus kalian bilang ke Allah, ibaratnya hati kita yakin bahwasannya Allah tuh bakal ngabulin. Tapi kalau pikiran kita nggak yakin, itu tuh bakal ngubah gitu loh. Jadi kita tuh harus sinkronin pikiran sama hati kita. Tapi kadang buat sinkronin dua hal itu kayak susah sih menurut aku. Kayak Nah, masih ada rasa, emang iya, emang bisa kayak gitu loh. nah, itulah kesalahan orang banyak yang mempertanyakan gitu. Dia nggak nyari solusi dulu gitu. Dunia ini hadir untuk jadi solusi. Tuhan itu hadir untuk memperkuat keimanan, keyakinan kita gitu. Kita aja yang kurang membuka cakrawala hidup kita kalau dunia ini lebih luas lagi. Gitu. Kita aja yang membatasi itu. Karena kita belum coba mencari. Itu sih kesalahan banyak orang yang banyak orang mempertanyakan aku bisa nggak ya gitu. Sebenarnya kamu bukan pertanyakan aku bisa. Aku lakuin ini gitu. Itu sebenarnya. Toh kamu cuman bebanin pikiran kamu sendiri gitu tanpa mencoba gitu. Sama kayak MC. April udah belajar materi-materinya. Tapi April nggak pernah MC sampai sekarang untuk implementasi materinya gitu. Yang menjadi pertanyaan bagi April sebenarnya, gimana cara aku implementasikan ini gitu. Ya itu tadi jawabannya, ya branding, kenalin ke orang gitu. Butuh apa-apa, cari April. Iya sih, Gitu. emang emang kita harus nge-branding dan itu penting banget. Tapi aku di IGMC kan sama kakaknya emang disuruh buat MC harus disuruh buat IG yang beda kan. Cuman kayak buat masuk IG itu buat nge-branding itu tuh kayak males gitu. Sedangkan teman-teman aku yang lain udah mulai buat VO tentang nikah kayak gini, terus kayak udah ada yang buat kayak tutorial, bukan tutorial sih, tips jadi MC. Pokoknya mereka tuh benar-benar nge-branding gitu ya. Dan aku kayak belum gitu. Iya, kita tahu tapi kita nggak ngelakuin. Karena ya mungkin aku ngerasa belum butuh. Dulu aku di Bandung nge-branding MC itu ke branding. Pertama, gimana ya? Kalau nanti April akan ngerasa ketika April banyak sharing sama orang, terutama orang yang lebih kecil dari April, April akan ngerasa kayak aku telat. Sampai sekarang aku ngerasa aku tuh telat sadarnya gitu. Ngelihat April, April hobinya journaling. Sekarang udah banyak ikut di komunitas, udah banyak juga terlibat di kegiatan duta gitu. Kalau aku dulu di umur April, kayaknya aku pemikirannya kayak sekarang, aku akan jadi lebih lagi nih gitu. Tapi ternyata ya itu momen dan masanya itu beda-beda gitu. Nah, kalau aku sebagai aku yang dulu pertama nge-branding MC, sama aku dapat arahan bikin IG pribadi yang berbeda tentang ranah MC, ya nge-brandingnya dunia MC aja, tapi di Jawa, Pril, itu worth it. Aku itu nggak sepede itu, Pril, dulunya. Ketika aku awal branding MC, IG aku private. Yang masuknya cuman ya kak April Kakang gitu. Masuknya mentor aku sama teman-teman ini aja gitu. IG-nya private. Terus sini ke sini, kayak orang tuh udah mandang, mereka tahu. Kadang tuh nanti ada daya pantik April mau akunnya beda nih.
nanti April kayak collab sama IG utama, tag IG utamanya gitu. Nah, di sana tuh kayak nanti akan punya daya dorong sendiri, kak. Ujung-ujungnya udahlah buka privasinya, langsung aja jadi umum gitu. Tapi yang aku sadarin di sana aku dapat job yang lebih banyak lagi. Ketika aku udah mulai percaya diri. Nah itu tadi, kita tuh nggak percaya diri, walaupun kita udah tahu triknya. Tapi ya goals kita tadi tuh nggak jelas. Jadi nggak ada yang kita usahakan. Mahasiswa sekarang, generasi sekarang termasuk generasi aku, Gen Z, terlalu banyak goals, tapi nggak jelas langkahnya. Tuh, sempit aja. Kalau April udah ngerasa orientasinya sekarang profesionalitas, udah jadi duta juga, fokus ke satu. Misalkan aku mau kenal orang sebagai MC aja lah gitu, menguntungkan jadi ada uangnya gitu. Ya udah mainin IG-nya. Makanya April kalau aku bilang di Jawa itu menjanjikan, aku baru 6 feed IG, aku dapat job dari WO. Bentar lagi tuh Idul Adha, April, Hari Raya Idul Adha. Itu WO tuh cari-cari MC. Karena ini adalah Harkasna Sari Nikah Nasional. Semua orang butuh MC. Ini momen brandingnya memang dari sekarang gitu. Aku aja yang udah malas di Sumatera untuk nge-branding MC, sekarang aku mulai lagi. Rencana aku dalam waktu dekat aku mulai branding lagi gitu. Karena itu mau nggak mau kita harus re- realitas juga sama keadaan gitu. Ya oke gitu kalau red car aku jadi jatuh lagi, yang awalnya 1.100.500 balik lagi ke 300.000, 500.000 gitu. Tapi ya tahapannya kayak gitu gitu. Itu juga yang jadi warna hidup. Tiba-tiba jadi presiden kan, kan nggak seru juga gitu. Ya Sebelum April, udah, iya, Ini sampai kapan? Kak Rahman mau ada kegiatan lagi? iya aku ada kegiatan lagi. Jadi aku tuh ditawarin ada ini di Bandung, ada komunitas baru, ditawarin kayak kelas public speaking kayak gini. Tapi nah sama Pril, aku karena aku ngajarin orangnya, ngejarin goals, aku harus tahu dulu organisasinya goalsnya apa dulu kata aku. Public speaking tuh luas, nggak bisa kita kayak tujuan kalian, mereka tujuannya ini public policy, mereka kebijakan publik yang mau rebranding sebuah media gitu tentang kebijakan publik. Ya udah kita kalau mau bahas materi fokus aja dalam ranah kebijakan publik, storytelling, konten kreator gitu. Nggak jangan dilariin ke dunia MC, ke dunia public speaker gitu. Nah, tadi Hmm. dia janji mau nelpon bentar lagi. Dan rencananya mau aku collab aja masih Cowboy. Jadi kalau kelas si Cowboy, Keren. kelas si Cowboy itu aku nggak mau munafik juga. Kelas Cowboy ini akan jadi dua cabang dalam tahun ini. Dia akan ada ranah komunitas, itu ya ranah kayak gini, cuman untuk sharing-sharing dan mungkin nanti aku akan minta April untuk sharing di komunitasnya, akan minta yang lain untuk sharing gitu. Ada ranah emang usaha gitu. Ya bisa jadi April Hmm. nanti ngisi di tempat usaha, tapi itu ranahnya udah profit oriented gitu. Udah memang bergaji kayak kita yang ngisi materi, kita diberikan uang kayak gitu. Tapi itu adalah ranahnya ranah kerja gitu. Beda sama ranah komunitas. Nah, aku nggak mau nutup potensi-potensi anak muda aja, makanya aku nggak mau nutup komunitasnya gitu. Tetap ada komunitas yang nggak ada uang, nggak masih mau mencari jati diri, ya udah komunitas aja gitu. Tapi kalau mau serius dan jelas goalsnya, masuk berbayar gitu. Hmm. Tuh, akhir tahun ini insya Allah akan berubah sistematisasi, terus juga nanti akan ada Kementawai. Kementawai ini jatuhnya masih self funded. Jadi aku mau bawa Kementawai self funded, cuman 3 harian atau 4 hari gitu. Tapi ya buat praktek, apa Mentawai itu memang tertinggal kan di sini. Sambil Hmm. wisata, mini outbound. Iya, iya, iya. I see, I see. Ya, siapin aja Pril, nikmatin dulu flow-nya. Iya, nikmatin Oke aja. ya, untuk malam ini all is clear.